Nah, ada beberapa mitos soal the merge yang ada di pasaran. Pertama, pengguna harus pindahkan wallet. Nah, ternyata tidak. Jadi mitos saja. Orang atau pengguna akhir terutama tidak perlu melakukan apapun. Pokoknya nanti berjalan di belakang layar. Perubahannya berjalan di belakang layar. Kemudian ada new currency, jadi Ethereum 1 ke Ethereum 2 ternyata tidak terjadi juga. Jadi Ethereum tetap Ethereum saja. Kemudian data di mainnet diubah atau hilang. Nah, itu tidak. Kemudian Ethereum 1 diganti Ethereum 2 ternyata mitos. Ethereum 1 akan berubah nama jadi execution layer, kemudian Ethereum 2 jadi consensus layer. Jadi sekarang di Ethereum ada 2 layer. Sharding itu dalam the merge itu ternyata tidak terjadi. Nah, sharding nanti roadmap-nya berbeda. Nanti akan setelah the merge juga nanti akan ada sharding. Jadi sebelum sharding harus ada the merge dulu untuk mempersiapkan fitur sharding, tapi masih lama. Kemudian transaksi akan lebih cepat dan lebih murah. Itu sebenarnya mitos. Karena the merge ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan skalabilitas dari Ethereum. Itu hanya soal, jadi the merge itu hanya soal migrasi konsensus dari proof of work ke proof of stake. Transaksi ya misalnya dulu mahal ya sekarang tetap mahal. Dulunya lambat ya sekarang tetap lambat. Relatifnya gitu. Kemudian apa? Nah, energi consumption yang penting. Konsumsi energinya yang tadinya di sini di bawah Netflix, di atasnya gaming, sekarang bahkan lebih kecil dari PayPal. Tadinya 78 terawatt, sekarang tinggal 0,0026 terawatt hour per tahun. Kalau dibandingkan dengan Bitcoin, masih di sini Bitcoin, masih di atas Netflix. Nah, tugas dari execution client apa? Ya, tadi transaction handling, transaction gossip ini adalah menerima atau mengirim transaksi-transaksi baru yang belum ada di dalam blok. Itu ke transaksi baru, transaction gossip dibagikan ke jaringan. Kemudian state management, yaitu data-data yang tersimpan di dalam blockchain, itu state-nya. Jadi kita harus, si execution layer harus mengelola state tadi, gimana cara penyimpanannya. Kemudian menjalankan EVM atau ada di execution client atau execution layer. Kemudian membuat execution payload tadi atas list of transaction, kemudian state tree, kemudian mengeksekusi ulang transaksi. Kalau misalnya maksikan kalau mereka valid, itu ada di execution. Kemudian tugas dari consensus client apa? Menjalankan menerima blok, kemudian fork choice. Jadi ada algoritma namanya fork choice, gitu ya. Fork choice itu ya ketika ada terjadi fork, ini mau dipilih yang mana? Ya, dipilih yang sekarang jumlah attestation-nya lebih banyak atau paling banyak. Kemudian jaringan peer-to-peer-nya ada sendiri di consensus layer. Kemudian si consensus layer ternyata tidak ada attestation-nya, dan tidak ada block proposer-nya. Nanti ada validator, ada sistem namanya validator. Nah, itu ada attestation dan block proposal. Nah, validator klien ini sebenarnya ada dalam konsensus klien sebenarnya, tapi fungsinya berbeda. Jadi kalau mau staking, kalau ada yang mau staking, nah itu pakainya validator klien. Memang ada di sistem sama dengan konsensus klien, tapi tugasnya berbeda. Nah, kalau validator ya tugasnya membuat attestation, kemudian membuat block proposal. Nah, validator klien inilah yang mendapatkan reward atau kehilangan reward ya. Kalau misalnya dia kena penalty atau slashing, nah itu ya kehilangan reward. Tapi kan dia harus deposit 32 Ether dulu untuk solo validation. Nah, jadi solo mining atau solo staking ya, minimal 32 Ether. Kalau mau staking bareng-bareng ya bisa pakai Lido, bisa pakai aplikasi yang lain. Nah, ini ada comparison, ada gossip transaction, gossip block, purpose block yang tujuannya. Kemudian peer-to-peer networknya ada sendiri, execution dan konsensus. Kalau di validator tidak punya. Kemudian execute transition, kalau ini fork choice. Nah, ini soal reward dan penalty saja. Kemudian state changes-nya diverifikasi. Kalau ini hanya karena tidak ada data, hanya ada konsensus ya, mana yang ujung chain-nya mana, dia harus disimpan di situ. Kemudian ini membuat attestation kalau di validator. Kemudian manage states and reset trees. Kalau ini beacon state-nya. Kemudian yang ini validatornya butuh 32 ETH. Kemudian execution client itu butuh membuat execution payload. Kalau ini randomness, ini process block. Kalau execution layer itu ada JSON RPC untuk berinteraksi dengan Ethereum. Misalnya kita butuh infrastruktur untuk mengirim transaksi, nah itu berhubungan dengan execution client. Tapi kalau konsensus tidak ada hubungannya dengan transaksi, hanya hubungan dengan konsensus, kemudian finalisasi. Ya, kalau validator bisa di-slash. Nah, jadi perbedaannya sangat tajam gitu ya. Pertama di validator. Ini seperti halnya miner atau staker, ini
fokusnya di sini validator. Nah, kalau konsensus lebih mengelola konsensus, kalau execution layer mirip seperti Ethereum zaman dulu versi pertama, cuma tidak ada miningnya aja hilang.